Setiap pagi, ada orang-orang yang lebih dulu berangkat sebelum matahari benar-benar tinggi. Mereka berjalan melewati pematang sawah, membuka pintu warung, menyapu halaman, atau sekedar saling menyapa sebelum mulai bekerja. Begitulah Karangmenggah mengawali harinya, bukan dengan sesuatu yang luar biasa, melainkan dengan kebiasaan kecil yang diam-diam menjaga kehidupan tetap berjalan. Karangmenggah terletak di Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Desa ini terdiri atas 4 dusun: Kerajaan, Menggah Selatan, Karangnongko, dan Papaan, yang bersama-sama menjadi rumah bagi kurang lebih 3.369 jiwa di atas bentang wilayah seluas 939 hektar. Sawah menjadi halaman yang paling luas di Karangmenggah. Aliran irigasi menjaganya tetap hidup musim demi musim, sebagaimana masyarakat menyandarkan harapan melalui tanah yang mereka olah. Sebagian besar warga menggantungkan hidupnya pada pertanian, sementara lainnya menyalakan usaha-usaha kecil yang memiliki makna besar bagi keluarga yang menggantungkan hidup padanya. Di sela kehidupan yang berjalan tenang, Karangmenggah menyimpan cerita tentang kebersamaan, tradisi, dan gotong royong yang tumbuh dalam keseharian masyarakat. Ketika kelompok KKN 104 tiba, yang kami temui bukan sekadar sebuah desa, melainkan kehidupan yang telah lama berjalan dengan harapan, kebiasaan, dan nilai-nilai yang menghidupinya. Dari sanalah cerita kami bermula, bukan dengan membawa jawaban, melainkan dengan kesetiaan untuk mengenal, mendengar, dan belajar dari cerita yang telah lama hidup bersama masyarakat. Ternyata mengenal sebuah desa tidak cukup dilakukan dari balik meja. Ia dimulai dengan menyusuri jalan-jalan, mendengar cerita warga, dan memperhatikan setiap orang yang bertahan di tengah roda kehidupan. Dari langkah-langkah kecil itu, kami mulai memahami bahwa setiap sudut Karangmenggah menyimpan cerita yang berbeda. Di antara cerita-cerita itu, kami menemukan sungai yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Namun, bersama aliran air yang terus bergerak, masih terbawa kebiasaan sebagian warga membuang sampah ke sungai. Sebuah kebiasaan yang lahir bukan semata karena ketidakpedulian, melainkan karena telah berlangsung begitu lama hingga dianggap sebagai hal yang biasa. Di lain tempat, kami juga menjumpai harapan yang tumbuh dari usaha-usaha kecil masyarakat. Ada warung, olahan rumah, dan berbagai ikhtiar sederhana yang terus bertahan di tengah desa. Namun, langkah mereka untuk berkembang belum menemukan ruang. Jumlah pelaku UMKM yang masih terbatas, ditambah berhentinya aktivitas pasar rakyat, membuat denyut ekonomi lokal tidak lagi sehidup sedia kala. Dari sini, kami belajar bahwa setiap desa selalu memiliki tantangan tersendiri, bukan untuk disesali, bukan untuk diratapi, melainkan hadir untuk dipahami. Sebab di balik setiap persoalan selalu tersimpan potensi yang menunggu untuk dikembangkan. Perjalanan itu kami jalani melalui 2 arah pengabdian, UMKM dan kesehatan lingkungan. Usaha-usaha kecil terus bertahan menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat. Ada yang tumbuh di halaman rumah, ada yang berdiri di tepi jalan, dan ada pula yang tetap bertahan walau terkikis zaman. Agar keberadaannya semakin mudah dijangkau, kami membantu menghadirkan jejak-jejak baru melalui penambahan titik lokasi di Google Maps, merancang banner sebagai identitas usaha, serta menghadirkan bazar sebagai ruang bagi masyarakat untuk mempertemukan penjual, pembeli, dan harmoni. Di sisi lain,
Kehidupan desa juga mengajarkan bahwa lingkungan yang baik selalu berawal dari kebiasaan-kebiasaan sederhana. Melalui sosialisasi, penyediaan tong sampah, dan penerapan biopori, kami berusaha menghadirkan ruang bagi tumbuhnya kepedulian. Setiap sampah yang dikelola dengan baik dan setiap lubang biopori yang dibuat hari ini adalah bagian dari ikhtiar menjaga kehidupan di masa mendatang. Barangkali pengabdian memang tidak selalu menghadirkan perubahan yang terlihat oleh indera. Namun, selama masih ada langkah yang dikerjakan bersama, harapan akan selalu menemukan jalannya untuk tumbuh. Dan ketika masa pengabdian ini berakhir, kami percaya bahwa setiap langkah kecil yang pernah ditinggalkan akan tetap hidup sebagai bagian dari cerita Karangmenggah. Pada akhirnya, setiap pengabdian adalah tentang meninggalkan jejak. Bukan jejak yang selalu tampak besar, melainkan langkah kecil yang perlahan menyatu dengan kehidupan masyarakat. Selamat pagi, Hari demi hari berlalu tanpa banyak dihitung. Pagi berganti sore, rapat sudah tiada, proker telah usai. Tanpa disadari, kalender yang dulu teramat panjang kini hanya menyisakan sedikit halaman. Ternyata, waktu menjadi terburu-buru ketika setiap harinya diisi oleh kebersamaan. Teringat kembali kenangan di mana pertama kali menginjakan kaki di balai desa. Sepi, sunyi, rintih, bahkan tak ada satu hal pun yang mendorong kami untuk tetap bertahan di sini. Tembok-tembok ini tak berarti, asal kulihat senyummu hari ini, mendengar keluh malam nanti. Namun, waktu memang kejam. Ia memberi alasan untuk tetap bertahan meski air mata silih berlinang. Satu persatu orang mulai membuka diri sampai ke hati. Sedikit demi sedikit halaman buku mulai terisi, merajut benang merah di antara semua nara. Kali ini sedikit kehangatan mulai terasa. Tak banyak, namun cukup membuat hati tak lagi kesepian. Kelak, kami kan rindu suara yang membangunkan saat mentari menyapa, nara yang banyak bicara saat kumpul di meja, atau siapa yang menguatkan ketika kami hampir tumbang. Tapi kami percaya, meski waktu itu kejam, ia akan mencatat tawa, luka, lelah, perbedaan, dan kebersamaan yang pernah kami raih bersama dalam cerita sejarah Karangmenggah. Oscar nggak apa-apa Oscar. Apa ada temen ya? Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita
kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya.